wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rajana Wayagila dengan NIM 220512141440. Di sini saya membuat artikel dan mengangkat judul menggunakan Figma untuk desain UI UX dalam proyek pengembangan web. Jadi saya mengangkat judul ini karena tertarik dengan Figma sendiri, di mana saya sudah berpengalaman. Jadi di sini banyak situs web formal dan entertainment telah muncul sebagai hasil dari teknologi yang dinamis dan sering berubah. Khususnya dalam internet, menggunakan konsep dan menggunakan UI UX ini pun sangat penting untuk menghasilkan antarmuka yang menarik secara fungsi visual dan fungsional. Di sini alat bantu utamanya yaitu Figma yang mencakup tahap wireframing, membuat prototipe dan konsepsi desain. Jadi sebelum itu, apa itu Figma? Figma yaitu sebuah aplikasi atau desain tool yang lengkap, dan Figma dapat digunakan untuk melakukan semua jenis pekerjaan desain grafis seperti membuat situs web wireframing, merancang interface aplikasi seluler, membuat prototipe desain, membuat konten media sosial, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan desain. Jadi fitur-fitur dalam aplikasi Figma ini sangat lengkap dan dapat membantu menghemat waktu kerja desainer sekaligus meningkatkan efisiensi proyek dan kelompok kerja. Nah, di sini diberikan tips and trick mengoptimalkan penggunaan Figma. Yang pertama yaitu buat desain tingkat lanjut dengan template. Jadi dalam Figma ini terdapat beberapa template-template Figma yang merupakan senjata rahasia yang digunakan oleh para desainer ahli untuk membuat desain situs web yang luar biasa. Dan dengan template ini bisa mendapatkan dua hal sekaligus. Yang pertama yaitu template akan memberi jadwal yang baik dalam desain Anda dengan menyediakan data letak situs web yang lengkap untuk dikerjakan. Dan ini juga memungkinkan untuk menghemat banyak waktu bagi para desainer. Lalu yang kedua yaitu wireframing. Di sini wireframing merupakan kunci dan sangat penting karena setiap desain situs web dimulai dengan gambar angka. Wireframe, wireframe tentunya sangat membantu karena dapat mengetahui keseluruhan tentang bagaimana mendekati tata letak dan struktur. Di sini Figma menyediakan semua alat yang diperlukan untuk membuat wireframing dengan mudah. Lalu yang ketiga yaitu memanfaatkan sistem desain. Sistem desain memungkinkan Anda untuk membuat pustaka dari semua aset dan gaya desain yang Anda gunakan untuk proyek. Jadi sistem desain adalah komponen inti untuk menciptakan desain yang konsisten. Sistem ini membantu untuk tetap terorganisasi serta membuat komponen yang dapat digunakan kembali yang dapat dilalui tanpa usaha. Dan yang terakhir yaitu menggunakan batasan dan tata letak yang otomatis. Desain web tidak lagi terfokus hanya pada satu platform. Sekarang situs web harus lancar dan responsif sehingga dapat digunakan di berbagai device agar sesuai dengan perangkat dari semua ukuran. Dan Figma juga memiliki fitur-fitur yang bagus untuk membantu menangani area desain web ini. Dan fitur ini disebut constraint. Jadi fitur ini memungkinkan untuk menentukan perilaku berbagai elemen atau lapisan desain Anda. Hal ini memastikan bagaimana lapisan-lapisan tersebut berperilaku dalam berbagai ukuran layar. Jadi bisa digunakan dalam mobile, desktop, tablet, atau yang lain. Tata letak otomatis ini adalah fitur lain yang dapat Anda manfaatkan untuk membuat situs web responsif karena fitur ini membantu menjaga elemen-elemen Anda tetap terorganisir saat melakukan penskalaan untuk menjaga konsistensi. Jadi kesimpulan dari artikel ini yaitu Figma adalah merupakan alat desain yang sangat membantu dan banyak digunakan untuk mengembangkan antarmuka pengguna dan pengalaman pengguna, ataupun yang biasa disebut UX. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur yang dapat membantu desainer menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi proyek. Dan dalam menggunakan Figma, terdapat beberapa tips dan trik yang dapat dioptimalkan seperti menggunakan template untuk memulai desain dengan cepat, memanfaatkan fitur wireframing untuk menentukan struktur dan tata letak, menggunakan sistem desain untuk membuat aset library dan style yang konsisten, serta menggunakan fitur automatic constraint on layout untuk membuat desain yang responsif. Dan desainer dapat menggunakan fitur ini untuk membuat situs web yang menarik secara visual dan fungsional yang responsif terhadap berbagai situasi.
Sekian, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.